Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya dari Sabang sampai Merauke, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini kami akan membawakan sebuah cerita atau dongeng yang berjudul Peladang Penyayang. Selamat mendengarkan. Lepas tengah hari langit mendung, kiranya hujan akan turun. Para peladang masih asik bekerja di ladang masing-masing. Begitu pula Istam, peladang kecil yang baru berusia 14 tahun. Dengan tekun dipeliharanya tanaman palawija. Sejak ayahnya sakit, ladang itu tak terpelihara. Ibunya terpaksa tinggal di rumah menunggui ayahnya yang terbaring. Walaupun Istam bekerja seorang diri, tak pernah mengeluh. Ia sadar harus bekerja di ladang demi kelangsungan hidupnya. Karena ayahnya sakit, maka Istam juga membantu ibunya di rumah, menimba air, memelihara ayam, memberi makan domba, dan membersihkan halaman. Pekerjaan itu dikerjakannya sore hari. Pada malam hari pun ia selalu melayani ayah dan ibunya. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan hujan pun turun lebat sekali. Istam lari terbirit-birit masuk dangau. Bagaimana aku pulang nanti? Pikirnya. Teringat ayahnya yang terbaring sakit dan ibunya yang perlu dibantu. Istam harus menimba air dan menyiapkan kayu bakar untuk menanak nasi. Dihidupkannya api di tungku, lalu berdiam sambil mengeringkan pakaiannya yang basah kuyup. Perutnya terasa lapar, ia menjerang air dalam periuk untuk merebus ketela. Syukurlah menjelang senja hujan mulai reda, baru saja ia akan mengangkat rebus ketela dari tungku. Tiba-tiba terdengar suara anjing menggonggong hebat sekali, seperti sedang mengejar binatang buruan saja layaknya. Anjing pada resu, apa gerangan yang diburunya? Babi hutan barangkali, pikir Istam sambil menengok dari pintu dangau. Terdengar suara, "Pencuri busuk kamu, pergi, pergi, pergi. Sekali lagi kamu berani menginjak ladangku, kubiarkan anjingku menghajarmu." Istam terperanjat, pasti Pak Darsu tetangganya. Orang itu sangat pemberang dan kasar perilakunya. Tapi siapakah gerangan yang dimaki-makinya itu? Tiba-tiba tampaklah seorang tua berjalan terhuyung-huyung, dipapah oleh seorang anak. Anak itu membuka pintu pagar. Lalu masuklah mereka ke ladang Istam. Dengan langkah ragu mereka menuju ke dangau. Siapakah mereka itu? Merekalah rupanya yang dimaki-maki Pak Darsu, pikir Istam dalam benaknya. Benarkah mereka itu pencuri? Tak tampak sikapnya yang mencurigakan. Kasihan. Orang itu sudah sangat tua dan tak berdaya pula tampaknya. Bolehkah kami ikut beristirahat sebentar? Kata orang tua itu terbata-bata. Oh, silakan Pak. Pakaian Bapak basah kuyup. Mari berdiam agar badan Bapak hangat. Kata Istam dengan ramahnya. Dihidangkannya sepiring ketela dan air panas dalam tempurung. Silahkan makan Pak. Maaf, hanya ini yang dapat saya hidangkan. Terima kasih anakku. Terima kasih anakku. Alangkah baik budimu. Semoga Tuhan melimpahkan karunia kepadamu dan seluruh keluargamu. Kemudian katanya, berkata lagi si tua itu, "Ini cucuku, namanya Samir. Kami berasal dari Gunung Tujuh, hendak pergi ke bandar besar. Ayah Samir merantau di sana. Telah seminggu kami berjalan." Saya dengar Pak Darsu memaki-maki tadi. Bapakkah yang dimaki-makinya? Tanya Istam kepada bapak tua tersebut. "Benar anakku, dikatakannya kami ini pencuri.
dilepaskannya anjingnya agar menyerang kami. Lihatlah kakiku digigitnya, sakit sekali, katanya sambil menyeka air mata dengan lengan bajunya yang basah. Tampak bintik-bintik bekas gigitan anjing itu dirabanya kaki yang sakit itu, panas padahal badannya dingin. Hati Istam sangat terharu, teringat lagi pada ayahnya yang sakit di rumah. Telah beberapa hari saya sakit. Maksud kami tadi ingin berteduh di dangau itu, tapi nasib kami orang melarat. Ternyata anjing yang menyongsong kami. Tiba-tiba muka orang tua itu menjadi pucat, tubuhnya menggigil dan hampir tersungkur ke tungku berapi. Istam merangkulnya lalu memapahnya dan membaringkannya di atas balai-balai bambu. Istam menyodorkan tempurung berisi air hangat. Orang itu meneguknya, sangat dahaga ia rupanya. Alhamdulillah. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang membalas kebaikanmu, anakku. Maukah kamu bersaudara dengan Samir? Baik, Pak, sahut Istam kepada orang tua tersebut. Syukur, katanya suaranya lemah sekali. Mir, kakek tak kuat lagi. Setelah berkata demikian, pingsanlah ia. Samir merangkulnya dan menangis sejadi-jadinya. Sesaat kemudian terbukalah kembali mata orang tua itu. Selamat tinggal, Samir. Selamat tinggal kamu. Kamu anak yang baik budi. Siapakah namamu? Istam, Pak. Nama saya Istam. Terima kasih, Istam. Selamat tinggal. Allahu Akbar. Mata orang tua itu terpejam dan kepalanya jatuh terkulai di pangkuan Istam dan Samir. Napasnya tersentak, napasnya yang terakhir. Ia meninggal, dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dari Tuhan kembali kepada Tuhan jua. Malam gelap gulita, tetapi hati kedua anak itu lebih gelap lagi. Mereka teringat pada Padarsu yang kejam pada sesama manusia. Tetapi kemudian kedua anak itu dengan ikhlas berserah diri pada Tuhan. 12 tahun kemudian Istam telah berkeluarga dan punya anak 2 orang. Pekerjaannya masih berladang, meneruskan pekerjaan ayahnya. Ia suka bekerja keras dari pagi hingga petang. Dengan demikian hasil ladangnya selalu banyak. Walaupun tidak kaya, hidupnya sangat bahagia. Ia selalu mencintai sesama manusia, karenanya ia dicintai dan disegani oleh orang-orang sekampungnya. Pada suatu hari ia beristirahat di rumahnya bersama anak istrinya. Hari itu ia baru pulang mengantar jenazah Padarsu ke kuburan. Padarsu meninggal kemarin di ladangnya. Sebelum meninggal beberapa hari lamanya, Padarsu sakit. Karena sakit ia tak sempat memberi makan anjingnya. Rupa-rupanya anjingnya yang galak itu marah lalu menggigit tuannya. Dengan demikian sakit Padarsu semakin parah, sehingga akhirnya ia meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tiba-tiba terdengarlah derap kaki kuda delman di jalan dan berhenti di muka rumah Istam. Tampak seorang turun dari delman. Gagah dan sangat kaya orang itu nampaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Istam kepada orang tersebut. Benarkah ini rumah Pak Istam? Tanya orang itu. Benar, Tuan. Siapakah Tuan?
Jangan panggil tuan padaku, saya Samir saudaramu." Alangkah terkejutnya Istam. Mereka berpelukan karena gembira. Mereka terharu bisa bertemu lagi setelah sekian lamanya berpisah. Kecintaan pada sesama manusia juga yang mendorongnya. Selama itu ternyata Samir telah membanting tulang di rantau, dan berkat jerih payahnya ia menjadi orang yang kaya raya. Istam memperoleh bantuan modal dari Samir yang tahu membalas budi. Mereka bekerja sama mengolah sawah ladang dan membangun peternakan. Sejak itu keluarga Istam dan Samir hidup senang tak kurang suatu apapun. Mereka suka menolong siapapun yang berkesusahan. Mereka hidup bahagia, rukun dan damai, dicintai oleh masyarakat sekampungnya karena mereka selalu menyayangi sesama manusia. Oh, tamat pemirsa semuanya, peladang penyayang. Semoga di malam esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.